Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Luli Trihandayani. Hari ini kita akan belajar sistem koordinat. Baik, sebelum Ibu masuk ke materi sistem koordinat, perlu Ibu tanyakan terlebih dahulu, untuk apa sih kira-kira kita belajar sistem koordinat? Baik, kira-kira untuk apa ya? Sebenarnya, kalian sudah mempelajari sistem koordinat waktu kalian berada di kelas 6 SD, akan tetapi belum terlalu mendalam. Maka dari itu, kali ini kita akan mempelajari sistem koordinat jauh lebih dalam lagi. Baik, yang pertama-tama sebelum kita masuk ke materi, kenapa kalian harus mempelajari sistem koordinat? Nanti di akhir pembelajaran, kalian harus mampu untuk menyebutkan atau menentukan koordinat suatu titik. Kemudian yang kedua, menyatakan garis-garis yang sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Dan yang ketiga, menyatakan garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Baik, itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Namun, sesungguhnya sistem koordinat banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan saja ketika kalian menyatakan rumah kalian pada teman kalian. Rumah kamu di mana? Pasti pernah bertanya seperti itu. Kamu nanti masuk lewat sini, lorong kedua, rumah sebelah kanan nomor 3. Nah, itu merupakan bentuk konsep asli sistem koordinat yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Bu, di mana lagi ya kira-kira kita pakai sistem koordinat? Kenapa sih kita harus belajar sistem koordinat? Sesungguhnya, sistem koordinat sangat penting untuk kehidupan kita. Di antaranya yaitu sistem koordinat digunakan dalam navigasi pesawat. Pesawat, untuk menyatakan pesawat itu tidak saling tumburan karena pesawat tidak sempat mengerem, tidak sempat juga punya klakson untuk menyatakan bahwa temannya di depan berada satu jalur dengan dia. Maka pesawat harus terbang dengan sistem koordinat atau titik koordinat yang berbeda dengan pesawat lainnya untuk mencegah tabrakan pesawat. Baik anak-anak, mari sama-sama kita pelajari apa sih sistem koordinat itu. Nah, masuk ke materi ya. Perhatikan baik-baik. Kalian melihat di sini ada gambar sumbu X atau garis yang tegak. Ini ya, garis tegak, kemudian ada garis yang mendatar. Garis tegak dan garis mendatar. Garis tegak kita sebut dengan sumbu Y, diberi nama Y. Kemudian garis yang mendatar diberi nama sumbu X. Sekali lagi, garis tegak disebut dengan sumbu Y dan garis mendatar disebut dengan sumbu X. Lalu, dua garis ini ternyata saling berpotongan di satu titik, yaitu di titik ini. Ini disebut dengan titik asal atau disebut titik O dengan koordinat 0,0. Sekarang perhatikan, jika penjelasan Ibu cukup panjang, kalian bisa mencatat apa yang sudah Ibu tampilkan. Baik, jika kalian butuh waktu untuk mencatat lebih lama, silahkan videonya di pause terlebih dahulu, di pause atau dihentikan sementara, nanti baru di play kembali. Maka Ibu lanjutkan dulu. Sekarang perhatikan, sistem koordinat. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih menentukan titik koordinat. Jadi kita punya suatu titik diletakkan dalam sistem koordinat. Nanti dalam bidang koordinat, nanti kita harus menentukan titik itu berada di koordinat berapa. Perhatikan baik-baik. Oke, di sini Ibu sudah memberikan gambaran atau contoh. Ada 7 titik, dari titik A, B, C, D, E, F, dan titik G. Sekarang perhatikan baik-baik. Ibu mulai dari titik A. Titik A terletak pada koordinat 1, 3. Sekali lagi perhatikan, titik A terletak pada koordinat 1, 3. Memang ditulis 1,3, akan tetapi membacanya adalah 1, 3. Sekarang perhatikan, 1 itu adalah letak titik A pada sumbu X. Kemudian 3 terletak pada sumbu Y. Sehingga untuk menuliskan koordinat sebuah titik, dituliskan dalam bentuk buka kurung, kemudian 1 atau titik koordinat titik pada sumbu X, kemudian koma, lalu sumbu Y. Jadi X, Y, baru tutup kurung. Jangan lupa ditutup ya, nanti titiknya lari. Bercanda. Baik,
Sekarang perhatikan baik-baik apa yang sudah kalian miliki. Kita bisa lihat di titik B. Titik B cara menentukan titik koordinat. Kalian harus melihat baik-baik. Pertama, sumbu X-nya terlebih dahulu. 5. B itu terletak dalam koordinat 5, 6. Atau kalian tuliskan dengan 5,6. Kemudian selanjutnya silahkan perhatikan kembali. Jika kalian salah tulis titik B dengan koordinat 6,5, maka nanti 6 itu terletak di sini. 6. Lalu sumbu Y-nya 5. Maka ini akan mengakibatkan sesuatu yang fatal. Artinya tidak tepat titik koordinatnya atau tempatnya berubah posisi. Sehingga menetapkan koordinat suatu titik perlu dibutuhkan ketepatan dalam menuliskan koordinatnya. Selanjutnya titik C. Titik C ini terletak di mana? Negatif 4 dan 2. Begitu pula untuk selanjutnya. Silakan anak-anak cermati gambarnya. Bisa di pause terlebih dahulu, kemudian dicermati dengan baik-baik. Oke, selanjutnya Ibu akan melanjutkan. Oke, kalau tadi Ibu ngomongnya kecepatan, kalian bisa menuliskan terlebih dahulu di koordinat suatu titik. Silahkan diperhatikan baik-baik. Ibu lanjutkan. Sekarang perhatikan baik-baik. Sistem koordinat itu terdiri dari 2 sumbu. Sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, sumbu X dan sumbu Y ini saling berpotongan sehingga menghasilkan 4 daerah. 4 daerah itu disebut dengan kuadran. Kuadran 1 yaitu sumbu X-nya positif dan sumbu Y positif. Kuadran 2 sumbu X-nya negatif dan sumbu Y positif. Kuadran 3 lihat X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Dan kuadran 4 yaitu X positif dan Y negatif. Ini berlawanan dengan arah jarum jam ya. Jadi kuadran 1, 2, 3, 4. Kalau jarum jam kan ke kanan. Jadi kita mulai dari positif dan positif. X positif, Y positif. Kuadran 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang garis-garis yang sejajar. Untuk yang pertama yaitu garis yang sejajar dengan sumbu X. Silakan diperhatikan. Ada garis I1, I2, I3, dan I4. Kalau kita geser akan berhimpit di sumbu X. Maka garis I1, I2, I3, dan I4 tanpa mengubah posisi garis kemiringan suatu garis, tapi hanya menggeser naik turun, tapi tidak merubah kemiringannya, maka garis itu dapat dilihat sejajar dengan sumbu X. Jadi garis I1, I2, I3, I4 sejajar dengan sumbu X. Atau berhimpit tadi ya, kalau digeser dia berhimpit dengan sumbu X. Namun karena sumbu X ini tegak lurus terhadap sumbu Y. Sumbu X tegak lurus terhadap Y. Maka akibatnya I1, I2, I3, I4 yang tadinya sejajar dengan sumbu X akan menjadi tegak lurus, juga ikut tegak lurus terhadap sumbu Y. Oke, baik anak-anak, selanjutnya perhatikan lagi, Ibu punya garis yang berbeda, M1, M2, M3, dan M4. Nah, ini kalau dihimpitkan akan bersejajar dengan sumbu Y. Oke, karena tadi sumbu Y tegak lurus juga terhadap sumbu X, Y ini tegak lurus dengan X, maka secara tidak langsung mengakibatkan garis M1, M2, M3, dan M4 juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Oke, kita sudah membahas beberapa hal. Kalau misalnya di antara anak-anak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya, kalian bisa menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar dalam channel YouTube Ibu atau langsung ke grup kelas. Jadi kita sudah punya grup kelas di grup WA, silakan dilanjutkan di sana, tanyakan saja, kita diskusikan. Jika sudah paham, nanti baru kita masuk ke evaluasi. Oke, Ibu lanjutkan ya materinya. Selanjutnya, kali ini kita akan menggambarkan garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Garis apa sih itu, Bu? Perhatikan. Ibu punya titik dengan koordinat 3 dan min 5. 3 dan negatif 5. 3,
dan negatif 5. Ini adalah titik A. Titik A ini dilalui sebuah garis. Nah, garisnya ini ternyata tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Tapi kalau garisnya tadi naik seperti ini akan sejajar sumbu Y. Atau melintang seperti ini, akan sejajar sumbu X. Tapi ini ada yang ditarik adalah garis yang berbeda, sehingga tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Oke, selanjutnya, jika ibu punya garis M, perhatikan, garis M ini tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Namun ada garis N yang dia sejajar dengan garis M. Sehingga M dan N, garis M dan garis N, saling sejajar. Namun garis M dan garis N tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Baik anak-anak, materi kita sampai di sini dulu untuk hari ini. Alhamdulillah, kita sudah belajar dari koordinat titik, menentukan koordinat suatu titik, hingga dua garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Jika ada pertanyaan dari anak-anak, bisa langsung dikirimkan di grup WA atau komentar di kolom di channel Ibu, silahkan. Namun Ibu lebih aktif di WA sih ya, untuk memudahkan. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan, namun ada beberapa hal yang ingin Ibu tampilkan lagi setelah ini. Ibu ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada SETI dan PGRI untuk pembelajaran yang sudah diberikan, materi yang sudah diberikan. Jadi video ini dibuat untuk menjadi project dalam sebuah webinar dari kerjasama SETI dan PGRI, khususnya untuk guru-guru yang berada di Kabupaten Nunukan. Saya cuma bisa menuliskan pesannya, yaitu kita guru-guru tidak bisa melepaskan diri dari media. Nah, ketika guru cerdas bertemu dengan media yang tepat, maka akan menghasilkan generasi emas. Terima kasih untuk SETI dan PGRI yang sudah membantu kami, guru-guru SMP, guru-guru di Nunukan. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa menjadi lebih baik lagi. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.